Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi rendahnya pahala ibadah kita, wabil khusus pahala sholat, baik sholat yang 5 waktu maupun sholat yang lain, tergantung tinggi rendahnya ilmu yang kita miliki, wabil khusus ilmu tentang tata cara sholat itu sendiri. Baginda Rasul mensinyalir dalam sebuah hadis, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Ilmu itu pemimpin amal, sedangkan wa amal tabi'u, amal ataupun ibadah ikut ataupun sebagai makmum terhadap ilmu. Oleh karena itu setiap ibadah mesti ataupun wajib didasari dengan ilmu. Ini kaitan dengan pertemuan yang lalu di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah kan kalau hitungan rukun termasuk rukun sholat yang nomor 4. Fatihah ini merupakan bagian daripada Al-Quran. Oleh karena itu membaca Al-Quran yang hukumnya wajib mutlak yaitu suratul Fatihah. Bila mana muslimin muslimat yang tidak membaca suratul Fatihah dikenakan noda dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu wajib dibaca. Maka kajian pada pagi hari ini yaitu kaitan yang lalu suratul Fatihah. Namanya yang banyak ya, tapi nggak salah saya cari namanya nggak sebut-sebut. Namanya satu ini yang diantaranya Fatihah, pembuka. Kalau kita ada milik rezeki yang tersendat, bisa dibukakan dengan suratul Fatihah. Ya. Bahkan terdengar ada yang namanya suratul Fatihah. Fatihah salah. Alhamdulillah. Fatihah. Ya, suratul Fatihah. Diawali dengan bismillah. Bahkan ketika kita membaca suratul Fatihah, sunnah membaca ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah membaca ta'awudz pada rakaat pertama dan kedua saja. Kalau yang ketiga nggak boleh makruh. Yang keempat juga nggak boleh makruh. Cuma diperintahkan rakaat yang pertama dan yang kedua. Dan hitungannya jangan sampai salah 7 dengan bismillah. Maka yang paling kuat wal afdal dan hebat ketika membaca suratul Fatihah di alaihim yang pertama tidak berhenti. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ini kurang bagus. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usahakan. Kecuali bagi yang nafasnya pendek kalau saya. Karena kenapa dilarang? Khawatir Fatihah termasuk 8 ayat. Usahakan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam keterangan ini Fatihah itu mesti harus tartib. Kalau bahasa Arabnya tartib. Berturut-turut di antara ayat dan ayat. Bahkan kalau kajian Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali
ketika Fatihah ini baca di basmalah, dan kalau basmalah itu singkatan dari bismillah, ada hauqolah, la haula wala quwata illa billahil hamdalah, alhamdulillah, hailalah, la ilaha illallah. Maka ketika bacanya bismillah dan alhamdulillah diwassakan, wal afdal ayyasila bainal basmalah wal hamdalah. Yang lebih baik diwasolkan di antara bismillah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua al-mu'alatu mu'alat. Mu'alat itu di atas tartib. Maksudnya mu'alat di dalam syarah ini kitab fa'in takhallala al-mu'alatu bi Allah ya'tiya bi fasilin. Tidak boleh di antara ayat-ayat terpisah oleh zikir ajnabiyun. Fa'in takhallala zikrun ajnabiyun ghairu muta'alliqin bis-shalah walau qalilan yaqta'ul qira'ah, maka putus bacaan Fatihah. Dan ketika baca Fatihah jangan terpisah oleh zikir-zikir yang bukan berkaitan dengan sholat. Tapi boleh saja kalau baca bisa nih. Jangan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bangkit. Dan itu sunnah. Kita ucapkan alhamdulillah. Orang masih bangkit berarti masih hidup. Dengan hidup itu nikmat yang paling besar. Ya. Nikmat itu. Maka boleh. Alhamdulillah. Ataupun boleh pula di samping kita ada yang bersih. Dia itu lagi sholat, membaca alhamdulillah. Ya boleh saja kita jawab ya di Allah. Kita sedang membaca Fatihah. Katakanlah Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika itu caranya, kalau kita Fatihah kita tidak ulangi dari awal Fatihah, maka ya itu qat'ul mu'alat, putus mu'alat. Sedangkan mu'alat itu hukumnya wajib, maka apa ya itu qira'ah, maka mesti dikembalikan bacaan suratul Fatihah. Wala tabdulu suratuh ma batal salatnya. Contoh Ar-Rahmanir Rahim, bersih kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita langsungkan dengan maliki yaumiddin, iyyaka na'budu sampai habis, itu putus bacaan Fatihah. Kalau putus bacaan Fatihah berarti batal Fatihah. Kalau batal Fatihah berarti sholatnya adalah batal, karena Fatihah merupakan rukun sholat. Jadi kita kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersih lagi di tengah-tengah maliki yaumiddin. Kembali lagi. Kalau tidak kembali batal suratul Fatihah. Itu mu'alat. Kemudian kalau cara redaksi bacanya di dalam fikih itu ada ketika membaca maliki yaumiddin, ada qiraat yang lain boleh kita baca mimnya pendek. Ya, kalau mimnya pendek berarti nanti 137. Kan huruf Fatihah jumlahnya itu 138. Maka kita kalau kita mimnya kita baca pendek 137. Kalau rakaat pertama kita baca 137, rakaat yang kedua 138, maka kalau menurut Al-Ghazali tidak sah sholatnya. Jadi kudunya Fatihah yang pertama ayatnya pun panjang dibandingkan Fatihah yang kedua. Apa sebabnya? Kalau dibaca mimnya pendek otomatis 127. Maka boleh ada maliki yaumiddin di rakaat pertama, rakaat kedua boleh panjang, yang ketiga panjang. Kalau sudah rakaat pertama dibaca pendek maliki yaumiddin,
maliki yaumiddin. Yang kedua mesti harus pendek. Apalagi yang ketiga mesti harus pendek. Nggak boleh begini. Ketika yang pertama dibaca maliki yaumiddin. Yang kedua nggak boleh maliki yaumiddin. Apa artinya? Beda begini. Kalau maliki yaumiddin, Dzul Mulki, yang memiliki kerajaan. Kalau dibaca pendek, Dzul Milki, yang memiliki kekayaan. Mana ada? Allahu Rabbin Nas, Malikin Nas. Itu bukan panjang ya. Allahu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Allahu Rabbin Nas, Malikin Nas. Ya salah. Tuh ada Maliki, ada Malik. Itu kajian daripada suratul Fatihah. Kemudian ketika kita membaca suratul Fatihah, wa ayyusya nafsahu al-qira'ah, kan di dalam sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Ya, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Sekarang rukun qauliyah, rukun fi'li. Rukun fi'li diantaranya suratul Fatihah, rukun qauli suratul Fatihah. Itu syaratnya suratul Fatihah diantaranya wa ayyasma'a nafsahu al-qira'ah. Ketika kita membaca suratul Fatihah, yang sah ukurannya terdengar oleh telinga sendiri. Yang begini, gerak-gerak. Besok kalau anak kecil lagi puasa kan enggak. Nggak bisa sah. Mesti harus terdengar oleh telinga. Bismillah. Alhamdulillah. Beda jahar, jahrama terdengar dari orang kedua dari kita mengangkat. Jadi kalau sir terdengar oleh telinga sendiri. Jadi kesimpulannya setiap rukun qauli sah. Dikatakan sah berarti rukun qauli tersebut terdengar oleh telinga sendiri. Ya, diantaranya suratul Fatihah harus terdengar. Itu kalau ini mah termasuk sunahnya adaan. Dia kalau sunnah qauliyah menghasilkan pahala terdengar oleh telinga. Kalau sunnah qauliyah tidak terdengar oleh telinga kita, tidak mendapatkan hal seperti itu. Subhanallah ta'ala. Jadi kupingnya nggak terdengar, bisa bergerak doang nggak bisa. Tahiyat yang kedua itu kan termasuk rukun qauli. Harus terdengar artinya. Jadi yang namanya rukun qauli sah dan mendapat pahala terdengar oleh telinga sendiri. Kalau sunnah qauliyah untuk menghasilkan pahala adalah terdengar oleh telinga sendiri. Seperti mana diantaranya rukun qauli? Jangan dipanjangin kalau baca Allah. Salah, taknya alifnya pendek. Allahu Akbar. Kalau hamdanya panjang jadi hamzah istifham. Kalau hamzah istifham artinya pertanyaan. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Jadi pendek. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar termasuk rukun qauli. Harus ada suara. Kalau misalkan kalau sunnah qauli, Allahu liman hamidah. Oh, itu mah dibaca enggak dibaca? Ya. Tidak kalau mengurangi masalah sholat itu mah sunnah qauliyah. Tuh. Jadi ada sunnah qauliyah, ada termasuk rukun fi'li, ada rukun qauli, macam-macam. Maka itu tinggi rendahnya
pahala sholat yang kita terima tergantung tinggi rendahnya ilmu yang kita miliki kepada ibadah itu sendiri. Kalau ilmu sholat berarti ilmu tentang tata cara sholat. Kalau memang puasa, tata cara puasa. Kalau haji berarti tentang masalah ibadah haji. Di dalam surat Al-Fatihah ini untuk menghasilkan pahala yang lebih berlipat-lipat, bacaan-bacaan yang kita baca seperti Bismillahirrahmanirrahim, sekurang-kurangnya hati kita tahu tentang artinya. Itu untuk mendekatkan khusyuk, ya, untuk mendengarkan khusyuk atas sholat yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan membaca Bismillah, hati itu tahu artinya Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha. Kemudian kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Itu artinya kalau pengen kita mendatangkan kekhusyuan, maka kita berusaha untuk tahu artinya. Makanya namanya tahlim itu begini, minal mahdi ilal, dari buayan sampai ke liang. Andai kan kita mengikuti tahlim terus-menerus, tapi tata cara sholat belum sempurna semuanya, itu termasuk murtafar, ada maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia hadir taklim masih berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Itu sampai terus saja, sampai dan buaya sampai ke liang lahat. Kali ini lain kan itu sering dibahas itu hadisnya tolong ini faridatun. Itu taknya bukan tak lil fariqah beda muzakkar wal muannas, bukan tak fariqah pembeda di antara muzakkar dan muannas. Itunya taknya lil mubalaghah. Coba kalau memang tak lil fariqah beda muzakkar wal muannas, enggak aktif dong. Kalau itu kan mubtada. Itu kalimatnya kan muzakkar. Faridatun itu obat. Kok kelihatannya muannas? Sebenarnya itu bukan muannas, tetap muzakkar. Karena kalau mubtada muzakkar khobar muannas bisa. Jadi misalkan al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Al-masjidu muzakkar, kabirun muzakkar. Kalau begini misalkan al-masjidu kabirun, salah. Kalau di sini nggak dikatakan salah, itu maknanya bukan taklil fariqah benar muzakkar wa muannas, maka artinya taknya lil mubalaghah, artinya menuntut ilmu itu sangat wajib bagi muslimin, dan sehingga ada pilihan nih. Misalkan suruh pilih dua, ada saudara kita belum sholat, belum menuntut ilmu. Kalau pilih, apakah kita pilih sholat? Kita pilih menuntut ilmu, sholat belakangan. Kalau pilihan satu, ya apakah orang ini belum sholat, belum ngaji, apakah dia harus ngaji, apakah dia harus sholat? Kalau pilih, itu kata hukum pilih, nah ngaji. Nanti ngaji membuahkan sholat. Kalau dia pilih sholat, nantinya sholatnya tidak membuahkan ilmu, maka ilmunya. Sampai begitu, maka itu hadis orang ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kalau hadis pokoknya mah faridatun ala kulli muslimin. Dia ada pecahan baru kulli muslimin wa muslimatin. Sampai itu hadis itu. Ya, menuntut ilmu itu sangat wajib. Makanya kalau pilih-pilih nih, kalau pilih-pilih, aku nggak bisa hadir berjamaah subuh. Kalau bisa hadir nggak ngaji.
tapi aku nggak bisa hadir berjamaah subuh, tapi aku ngaji. Kalau pilih bagusan enggak berjamaah subuh, dia datang ngaji daripada dia sholat subuh nggak ngaji. Jadi kalau dia ngaji pahalanya 100, kalau dia berjamaah sholat subuh pahalanya 80. Ya, karena itu apa itu dari tingginya ya hadis ya orang ini yang hebat ini dia berjamaah pahala misalkan 80, dia ngaji dan pahala 100. Kalau pilih satu, kalau pilih apakah aku harus sholat subuh berjamaah, apakah harus ngaji saja, kalau pilih udah jangan berjamaah sholat subuh, datang ngaji gitu. Karena kalau berjamaah sholat subuh fardu kifayah. Kalau sudah di kampung besar di dalam suatu masjid sudah diadakan berjamaah, maka yang lain gugur daripada fardu kifayah. Tapi kalau taklimah pribadi tadi ente nggak kali dengan modal dosa. Tuh, ente nggak kali. Tapi daripada dia kagak ngaji kagak berjamaah, dia berjamaah doang ngaji kan pahala 80. Kan lumayan daripada enggak misalkan enggak berjamaah, ya udah kalau ngaji. Nah, itu katanya kalau taklim semuanya besar. Sehingga bagi Rasul setelah Isra Mi'raj angkasa kami tertuju arah kursi Sidratul Muntaha, turun ke bumi, langsung ke masjid Haram. Datanglah tiba-tiba, datanglah waktu subuh. Belum subuh didatangi menurunnya, belum subuh. Dan bagi Rasul ada pertanyaan, apakah bagi Rasul sholat subuh? Apakah bagi Rasul tidak sholat subuh? Apakah bagi Rasul sholat subuh secara sempurna dengan syarat wudhunya? Bagi Rasul sholat subuh tidak sempurna bi ghairi ruku'in wala sujudin, tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Jadi sholat itu mana? Ya berdiri aja. Allahu Akbar. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Mungkin kesananya nggak ada tahiyat. Apa sebabnya? Kata-kata sholat belum turun. Itu belum turun. Bagi Rasul menjelang untuk pelaksanaan sholat zuhur, barulah malaikat Jibril membawa paket tentang kata sholat ke baginda Rasul. Maka baginda Rasul sholat zuhur sempurna, namanya zuhur, jelas. Rasul mengerjakan sholat zuhur sudah jelas dengan tata cara sholat zuhur yang sempurna. Tuh gitu, ya. Itu semua sholat, tapi bukan dilakukan oleh sujudin. Ada versi lain pakai ruku dan sujud. Tapi dari mana keilmuannya? Oh, maka sholat itu memerlukan ya keilmuan tentang tata cara sholat. Ya, kadang-kadang sudah di dalam suatu ilmu alam kan orang yang tinggal sholat itu ada dua. Satu, tarikus sholati bil fi'li, orang yang tinggal sholat secara langsung. Kemudian ada tarikus sholati bil quwwah, ada orang yang tinggal sholat secara tidak langsung. Kalau tinggal sholat secara langsung, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia nggak sholat. Datang waktu zuhur dia nggak sholat. Datang waktu asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, subuh nggak sholat. Tinggal sholat secara langsung. Tapi ada yang kedua dalam ilmu mantik itu tinggal sholat, tarikus sholat, bil quwwah, tinggal sholat secara langsung. Ketika sholat zuhur dia sholat zuhur, datang waktu asar dia sholat asar, bahkan berjamaah dia datang sholat maghrib, datang sholat isya dia sholat isya, datang sholat subuh. Tapi keilmuan sholat tidak ada kosong pada dirinya, itu seolah-olah tetap tinggal sholat. Maka bagi Rasul memberikan sinyal. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sallu, sholatlah kamu, sholatlah kalian, sallu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat sholatku. Lihat sahabat sholat, melihat Nabi Rasul, tabi'in melihat sahabat, tabi'in melihat tabi'in. Terus kita tergantung situasi hidup kita mah nggak bisa melihat sholat Nabi, paling juga ada berita-beritanya kita mah ya
mengikuti sholat-sholat guru kita yang sudah ditatar tentang masalah sholat subuh. Ini khawatir begitu. Tinggal sholat secara langsung ketahuan tuh orang tanpa sholat ya. Ini orang sholat tapi dua orang yang tidak sholat, sholatnya nggak benar. Makanya baginda Rasul menolak kasihan sehingga utubul ilmah minal mahdi tuntutlah ilmu dari buaya sampai kelihatan. Terus ada taklim. Masa ada yang ngangkut muka hadisnya taklim. Ada satu hadis itu aliman. Jadilah kamu orang alim, orang yang mengajar. Kalau sanggup mengajar, mengajar yang baik. Muta'aliman. Kalau nggak sanggup belajar, mengajar, muta'aliman. Ya, belajar. Nggak sanggup belajar, mustami'an. Akhirnya nggak bisa nulis, nggak bisa baca kitab, mustami'an. Dengerin omong kiai, omongan ustaz. Otomatis ada yang didengar kan? 1 sampai 10 waktu itu ada yang nyasar 1, 2. Kalau udah nomor 3 mustami'an, udah hadiron, hadir. Hadir dong lima, menulis nggak bisa, baca kitab nggak bisa, ya kan? Belajar juga nggak bisa, guru suaranya nggak kedengeran. Apa sebabnya? Dia punya telinga, tuli. Wajib betul-betul menuntut ilmu, hadir ke majelis taklim. Apa yang dengar? Wajibnya hadir aja. Sampai begitu ya, sunaniman, ya, ta'liman, mustami'an yang ketiga. Yang keempat, hadiron, hadir. Wala takun khamisa. Jangan jadi orang yang kelima. Mana yang kelima? Aliman belajar kagak. Muta'aliman belajar kagak. Mustami'an yang diberi kagak. Al-hadiran kagak. Ya, jangan jadi orang yang kelima. Patahlik maka binasaklah kamu. Yang penting hadir majlis taklim. Perintahkan mau bisa nulis, mau bahkan yang budak juga suruh masuk majelis taklim, hadir saja ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya majelis taklim dia. Ya. Majelis taklim hadirnya itu laksana kita sholat 1000 rakaat sunat 1 jam. Ya jika masuk jurus kesehatan fi majelis ilmi dan masuk kolam dan Tuhan khairun lana min ibadati al-fisanatin. Wahai sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul ada nama Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, jurus kesehatan duduknya kamu di majelis taklim 1 jam. Lata masuk kolam dan Tuhan, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak tulis. Khairun lana itu lebih baik dari kamu min ibadati al-fisanatin, laksana ibadah 1000 tahun. Sahabat Rasul itu kalau kata bahasa Jawa, sahabat Rasul itu namanya Ibnu Mas'ud. Ya, kalau dalam kitab itu Ibnu Mas'ud dalam kitab itu ceritanya orangnya kerdil, pendek. Ada cerita itu. Itu gitu. Ya itu Rasul jurus kesehatan. Duduknya kamu saat itu 1 jam di majelis ini, di majelis taklim. Khairul laka itu lebih baik dari kamu. Kata Rasul, min ibadat al-fisanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Bahkan pada suka ya majelis taklim ibadah itu memandangnya wajah gurumu ibadah. Ya. Duduknya pahala. Ini duduk 1 jam hebat. Siapa yang bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat sunat? Pahala yang besar. Maka itu banyak masyarakat melindut Rasul untuk menyelamatkan kita umatnya. Banyak hadis-hadis anjuran-anjuran ya untuk pelaksanaan masalah menuntut ilmu. Silakan ada waktu untuk pertanyaan. Tidak terminal waktu setengah 6 siang. Silakan ada. Silakan. Ya juga. Tanya. Ya, silakan. Apa? Sekitar masalah sholat, terutama suratul Fatihah. Iya, maka ketika jadi imam dan lihat Fatihahnya doang, untuk sholat kan 13. Ya. Kemudian ditambah, ada yang mengatakan 17. Oh iya, hebat jadi imam di Fatihahnya bagus. Untuk sholat bukan Fatihahnya doang.
kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang saudara sebutnya tak bisa. Ya, karena ketika takbiratul ihram niatnya tak tepat. Sebenarnya ada sholat wajib. Jadi karena sholat fardhu wajib itu kalau pilih wa al-asfar. Wajib usul fi'li wa ta'yin. Wajib usul fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Ketika kita sholat yang wajib, niatnya wajib usul fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Sholat fardhu subuh itu wajib masuk sejak sholat fardhu subuh. Ini tuh niat kita cek kalau ruku sudah ketahuan makanya nggak ditekuk ketahuan tapi kalau yang ini susah makanya disuruh ditafsir ya in kanatis sholatu fardhu wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wa fardiyah usolli wajib masuk fardhu subuh usolli ta'yin usolli qasar ya kemudian fardhu subuh ta'yin pada suci rakaat mustaqbil dzati dan makmuna lillahi ta'ala Allah Akbar yang wajib maksudnya sejak sholat fardhu subuh Allah dari A sampai Ba Allah Akbar sejak sholat subuh kalau itu nggak masuk nggak jadi sholatnya tuh bahkan kalau berjamaah andai kan kita ingin mendapat fadilah berjamaah 25 derajat, 27 derajat, bahkan ada khamsina derajat 50 derajat dalam kitab dalam kitab Iqna sampai sholat berjamaah itu 1 kali lipat bandingannya 25 di khamsatin wa ismina derajatan, ada di sab'atin wa ismina derajatan, ada di khamsina derajatan 25, 27, 50 itu tergantung perbedaan sholatnya. Makanya kalau kita berjamaah, ini panggilan berjamaah, berarti tambahin makmuman. Sejak sholat fardhu subuh makmuman. Sejak sholat fardhu subuh makmuman. Kalau bilang sejak sholat fardhu subuh nggak ada makmuman, walaupun berjamaah nggak ada berjamaah, karena makmumnya nggak diikat. Makmum nggak diikat, bukan makmum tua, bukan di makmumnya. Masuk nggak dalam hati sejak sholat fardhu subuh makmuman. Kalau sholat Jumat wajib berjamaah. Ya alhamdulillah pada hari ini aku melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Nggak ada yang sholat Jumat berjamaah. Alhamdulillah aku melaksanakan sholat Jumat. Cukup aja lah berjamaah. Gimana sholat sendiri? Ya berjamaah sholat Jumat yang diwajibkan 1 rakaat. Misalnya kita darurat nih, udah ikut rakaat yang pertama. Kemudian imam berdiri rakaat yang kedua. Kita mulus dan buang air. Udah ada mikir sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul jinna lillahi wal malaku bal maqal bismillahirrahmanirrahim dari biar dia Allah Akbar setir sendiri beres Assalamualaikum warahmatullahi kamu boleh besar karena yang namanya berjamaah sholat Jumat diwajibkan 1 rakaat. Maka ketika kita terlambat sholat Jumat misalkan kita sampai di masjid imam udah berdiri rakaat yang kedua udah lupa tergerak pas begitu sampai malam ketiduran di rumah ada orang tidak ada bangunin dia rata pantas ini HP bunyi dulu ya karena pas begitu rata itu masuk masjid masjid itu rakaat yang kedua habis berjalan itu kalau bisa ada belajar pada kehadiran usul fardhu mati pada usul belajar ada makmuman Allah langsung pakai kata dulu langsung itu berjamaah ikut rukuk. Udah, beres terus tahiyat. Imam tahiyat, kita tahiyat ikut. Kan baru 1 rakaat. Kemudian imam. Kemudian setelah itu imam salah beres tahiyat. Kita baru 1. Apa salah? Itu imam. Enggak, kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kamil Jumatan sempurnakan sholat Jumat 1 rakaat lagi setir sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kajian sendiri. Nah, ada juga yang ketiga begini. Ini parah nih. Waduh, mau hidup ini, mau hidup. Lama juga mau hidup. Udah, tak gitu hidup juga nih. Sampai di masjid, imam lagi tahiyat akhir. Kedengeran tahiyat itu juga. Langsung aja usah para jemaah kita yang usah berarti dan langsung dulu itu tahiyat
Udah, langsung imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berdoa salat, kita bangun. Kita berdoa tuh. Langsung bangun. Kata hukum ini, kami zuhur sempurnakan sholat zuhur. Kok niatnya sholat Jumat menjadi masalah sholat Jumat bukan keterangan begitu kata hukum. Tuh, makanya erat sekali sholat zuhur hubungannya dengan sholat Jumat. Langsung dia berdiri di rakaat pertama, langsung berdiri rakaat kedua, tahiyat awal, langsung berdiri rakaat ketiga, langsung berdiri di rakaat keempat. Oh, niatnya sholat Jumat, gantinya sholat. Ada masalahnya, sholat wala nawa. Sholat tidak ada niat, nawa wala sholat, niat tidak ada sholat. Tuh, tapi alhamdulillah sini sudah banyak yang melaksanakan sholat semua. Ya, iya masalah kita kan banyak seperti doa main, doa lain, doa main. Bukan orang punya berhak, kalau mahasiswa anak mau ambil, anak aptek, kalau ada berhak punya rasa dia mau aku banyak doa main itu boleh kita. Tuh itu makanya tinggi rendahnya sholat tergantung sholat yang kita miliki. Sekian terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak topik kita ya Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Wa qala ya karim man ahyaka bina bina Islam wa tawfa dalam bina wa qala kita bina salat wa sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.